Dengar Alia, aku tahu ini tidak mudah. Tapi tolong mengerti maksudku Alia. Tolonglah. Aku bertemu seseorang yang tidak aku kenal sebelumnya. Apapun hal yang ia katakan, ataupun ia lakukan, aku akan mengingatnya. Semua yang ia lakukan mulai mempengaruhiku. Dan segera setelah itu, aku menyadari kalau aku mencintainya. Orang tidak dikenal bisa mempengaruhi dalam hidupku. Kau tahu? Aku memikirkannya setiap hari, Alia. Alia, aku setuju menikah denganmu karena kau teman masa kecilku. Kau tahu dan mengerti aku kan? Kau sahabatku. Dan saat Abi merencanakan pertunangan ini, aku pikir ini benar. Tapi aku belum memahami cinta. Aku tidak tahu kalau cinta itu penting untuk pernikahan. Alia, aku benar-benar jatuh cinta padanya. Kau sahabatku, Alia. Aku tahu jika aku menikah denganmu, itu hal yang salah. Jadi, apa dia pencium yang baik? Apa dia pencium yang baik? Apa yang dia punya sampai membuatmu lebih menyukainya dibandingkan aku? Omong kosong, Alia. Itu kenyataannya. Dia bekerja untukmu, kan? Kemeja ini pilihan dia, bukan? Benar-benar menjijikkan. Sangat tidak berkelas. Karena ini bukanlah pilihanku. Ini sampah. Purap, apa kau menyukai wanita yang hanya berdiam di rumah, berpuasa untuk suami mereka, tidak makan sebelum suami mereka makan, dan masak semua makanannya? Seperti itu? Alia, itu tidak benar. Ini benar, Purap. Hah, apa yang terjadi di tahun lalu kalau kau mengingkari janjimu pada Abi? Apa kau pikir aku tidak punya pilihan? Di sana aku banyak menerima lamaran dari banyak pria yang tampan dan kaya. Tapi aku tolak semuanya. Kau tahu kenapa? Karena aku menunggu untuk bertemu denganmu. Aku pikir kau akan menjaga komitmen yang telah kita buat bersama. Aku pikir kau akan jujur padaku. Tapi ternyata tidak. Lihatlah. Lihat dirimu. Apa aku berdiri di sini dan bicara dengan emosional seperti yang kau lakukan? Tidak, Purap. Kau salah besar. Aku bukan wanita biasa. Aku adiknya Abi, bintang terkenal. Jadi kalau kau jatuh cinta dengan gadis ini, keluar dari percintaan ini. Tampar dia, curangi dia, singkirkan dia. Aku tidak peduli, Purap. Aku benar-benar tidak peduli. Tidak ada orang yang bisa memiliki apa yang aku punya. Dan kau adalah milikku. Hai Purap. Bulbul, aku ingin bertemu. Apa kau sedang kosong? Iya, aku tahu. Kau bisa datang ke rumah, nanti ku beritahu kakak. Kakak yang akan mengurus dengan yang lainnya. Kau tahu dia berbakat sekali. Tidak. Jangan katakan apapun pada siapapun. Aku ingin bicara denganmu. Karena itu kita harus bertemu. Lalu kita bicarakan nanti. Tapi Purap, Kak Pragya bisa. Aku bilang aku ingin membicarakan hal penting. Oke Purap, aku akan menemuimu di Diamond Garden. Sampai ketemu 1 jam. Oke, dah. Dah, hati-hati. Hai, Bibi. Dimpi, Bagaimana kabarmu? kabarku baik. Mau kemana? Oh, aku akan ke... Oh, pergilah. Dia akan ke rumah Sures. Aku punya bukti sekarang. Kau sedang apa? Memangnya tidak ada yang membersihkan rumah ya? Iya, tidak ada. Sini, berikan padaku. Tidak, Berikan padaku. biar aku saja. Berikan padaku. Sudah.
Mengapa kau mengambil foto kami berdua? Hah? Sebenarnya kameranya tidak berfungsi. Aku hanya mencobanya saja. Aku akan membutuhkannya di pernikahan nanti. Akan kubantu. Kau tidak bisa melakukannya sendiri. Sayang sekali. Dari penggorengan ke dalam api. Aku merasa ada sisi lain dari cinta ini. Tapi ternyata ini cinta segitiga. Bulbul. Bulbul? Bulbul? Sweetie, kenapa kau mencari Bulbul? Aku hanya... Dia pasti ada di kamarnya. Apa aku harus mengatakan ini pada Sarla? Tidak akan. Jika aku mengatakan ini padanya, Suresh pasti akan pergi. Hanya satu orang yang dapat membuat keributan tentang masalah ini, yaitu Bulbul. Dia orang yang tepat untuk mengetahuinya. Purvi, apa kau melihat Bulbul? Dia pergi ke Diamond Garden untuk urusan kantor. Apa butuh sesuatu? Tidak. Sebentar lagi Ya juga sudah. dia pulang. Ya sudah. Kau sudah kembali, nak? Iya, Bu. Parvi bilang kau ingin minum teh ya? Ibu sudah membuatkannya untukmu. Ini minumlah sayang. Itu sebabnya aku minta Purvi untuk pulang duluan. Apa kau sudah membeli gelangnya? Iya, Bu. Ini, lihatlah. Kau menyukainya, nak? Itu terlalu mahal. Tapi bagus sekali. Bagus sekali. Kau membawanya dengan hati-hati. Ibu harap kau tidak akan kesulitan, nak. Tidak ada masalah, Bu. Satu-satunya masalahku adalah aku harus bertemu dengan Abi lagi. Dan itu membuatku sangat kesal. Aku ingin tahu, kenapa takdir sering sekali mempertemukan kami dimanapun kami berada. Terima kasih. Aku bertemu dengannya lagi hari ini. Aku penasaran apa yang membuatnya spesial. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa gelisah. Itu mungkin kemarahan. Atau aku ingin tahu apa yang spesial di antara kami. Sehingga takdir selama ini sering mempertemukan kami berdua. Ya, dokter. Aku sudah punya laporan kesehatan nenekmu. Aku harap semuanya baik-baik saja. Laporannya tidak positif. Dia punya banyak masalah tentang kesehatannya. Dia membutuhkan perhatian khusus. Kalau begitu aku ingin bertemu denganmu, dokter. Datanglah ke rumahku. Baiklah. Ayo kita pulang. Kenapa Pura belum sampai juga? Tadi dia marah-marah pada aku saat aku terlambat datang kerja. Mungkin sebentar lagi. Bulbul, Bibi ada di sini? aku dari tadi mencarimu. Aku menemukan sesuatu. Ini tentangmu. Aku memutuskan untuk memberitahumu lebih dulu. Apa dia sudah mengetahui tentang hubunganku dengan Pura? Apa yang Bibi temukan tentang aku? Sebenarnya ini sesuatu yang tidak bisa Bibi bilang padamu. Kau juga akan gelisah setelah Bibi beritahu nanti. Bibi, tolong katakan sekarang juga. Ada apa sebenarnya? Masalah Pragia. Ada apa dengan kakak? Tidak ada yang salah dengannya. Mungkin ada hal yang buruk.
Pragya sedang diselingkuhi Sures. Apa? Sayang, Sures tidak mencintai Pragya. Apa yang Bibi katakan? Itu kenyataan. Sures tidak mencintai Pragya, dia mencintaimu. Bibi, aku benar-benar tidak suka lelucon bodoh itu. Sures sudah mempermainkan perasaan Pragya. Bibi tahu, kau tidak akan pernah mempercayai Bibi. Tapi aku melihat surat-surat dan fotonya ini. Apa ini, Bi? Seharusnya Sures tidak melakukan ini. Bagaimana bisa dia berpikir seperti ini? Dia mengkhianati. Dia telah mengkhianati Kak Pragya. Aku tidak bisa memaafkannya. Aku tidak akan memaafkannya. Sayang, jangan membuat keputusan saat marah. Pikir dulu sebelum melakukan apapun. Bibi pergi dulu ya. Pragya, apa aku harus memotong bayamnya? Iya, kita harus membuat sup untuk sarapan. Oh iya, Pragya. Kapan kau dan Sures memperbaiki jendela itu? Maksudku, kapan kalian berdua melihat satu sama lainnya dan jatuh cinta? Sudah diam. Ayolah, kau bisa mengatakan padaku, kapan kau mulai menyukai kakakku Sures? Itu bukan cinta pada pandangan pertama. Tidak ada hal yang dramatis. Dulu Sures sering memperhatikanku. Dan aku juga sering memperhatikannya. Ternyata kami berdua sering memperhatikan. Itu artinya bagimu cinta adalah perhatian. Ratsna, kau ini... Iya, aku tidak akan menggodamu. Tapi katakan kapan kau jatuh cinta? जैसे कोई किनारा देता हो सहारा मुझे वो मिला किसी मोड़ पर कोई रात का तारा करता हो जाला वैसे ही रोशन करे वो शहर Aku akan menikah denganmu. Kau boleh memikirkannya dulu. Aku akan menunggumu seumur hidupku. Aku berharap kau memikirkannya. Aku benar-benar ingin kau memberikan persetujuan. कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर Apa kabarmu, Ratsna? Aku baik-baik saja. Aku mengantarkan pesanan Bibi. Di mana dia? Dia di dalam. Baiklah. Oh ya, jika kau sudah membersihkan nasinya, boleh aku mengambil piring? Tidak, masih kubersihkan. Aku segera kembali. Bibi, ini pesanannya. Ini, Bi. Sures tidak hanya peduli padaku, tapi dia juga peduli pada seluruh keluargaku. Dia seorang tetangga, tapi dia selalu menolong kami. Tidak seperti tetangga, tapi seperti anggota keluarga. Kami bahkan tidak sadar kapan dia menjadi bagian dari keluarga. Karena itu, aku jatuh cinta padanya karena sifat pedulinya. Atau mungkin aku jatuh cinta lebih dulu padanya. Tidak peduli kapan kau mulai jatuh cinta, tapi kau akan menikah di saat yang tepat. Sures sudah menemukan pasangan hidup yang terbaik.
Dan kau sudah seperti kakakku sendiri. Aku merasa lebih baik sekarang. Memangnya dia pikir dia itu pahlawan, ha? Dia tidak bisa mengurus dirinya, malah mencari masalah denganku. Balas dendamku akan sempurna saat pernikahannya dibatalkan. Bibi, mau pergi kemana? Mau aku antarkan? Tidak usah. Kau tidak perlu mengantarku. Aku bisa jalan sendiri. Maksudku, aku punya banyak pekerjaan. Aku akan pergi sekarang. Ini untuknya. Ini untuk siapa? Aku senang hari ini. Apa kalian tahu? Karena kesayanganku menerima cincin pemberianku. Ini di luar dugaanku. Bulbul, dengar, aku ingin bicara sesuatu. Bulbul? Hei! Hei, apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Purap, aku tahu hari ini aku telah mendengar sesuatu yang sangat buruk. Ini sesuatu yang terburuk dalam hidupku. Aku tidak pernah mengharapkan hal semacam itu. Apa yang terjadi? Katakan, kenapa kau menangis? Seseorang mengkhianati kakakku. Laki-laki itu mempermainkan perasaannya. Aku tidak bisa menerimanya. Bulbul, Kau tidak akan mengkhianatiku, kan? Bulbul, Aku sangat takut, Purap. Aku takut sekali. Aku berpikir cinta adalah perasaan yang sangat menyenangkan. Orang yang sedang jatuh cinta pasti sangat peduli pada perasaan pasangannya. Seseorang mengkhianati kakakku, Purap. Kalau dia tahu kenyataannya, maka dia tidak akan pernah bisa mencintai orang lain lagi, Purap. Semoga kau tidak akan mengkhianatiku. Purap, jawab aku. Aku tanya padamu, Purap. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Jawab aku, Purap, jawab. Apa kau akan mengkhianatiku? tidak. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Bibi, Ya? dokternya di mana? Iya, dia ada di sini. Dia ada di kamar ibu. Tapi, kenapa dia sangat gelisah? Pasti ada sesuatu yang buruk. Ayo kita cari tahu. Bagaimana dokter? Apa ada sesuatu yang serius? Iya, sangat serius. Tekanan darah dan gulanya naik di usia seperti ini. Tapi, aku tidak tahu kalau dia benar-benar sangat tertekan. Kalau tidak segera disembuhkan, dia bisa mengalami pendarahan otak. Dia mengkhawatirkan tentang sesuatu. Jaga dia baik-baik. Aku harus pergi. Terima kasih dokter. Ibu, apa yang ibu khawatirkan? Lihat saja, sekarang kesehatan ibu semakin memburuk. Aku tidak memikirkan apapun selain Abi. Aku ingin Abi menikah.
Tapi dia tidak mendengarkanku. Kapanpun aku menyuruhnya menikah, dia selalu menghindari pembicaraan. Itu membuatku sedih. Nenek, apa kau khawatir tentang pernikahanku? Iya, kalau kau sudah menikah, aku tidak akan mengkhawatirkan apapun. Nenek, aku siap untuk menikah, Nek. Benarkah? Iya, Nenek. Kau tidak bercanda kan? Aku siap, Nenek. Aku janji. Baiklah, kalau kau sudah siap untuk menikah, aku akan pilihkan seseorang. Tidak, Nenek. Aku akan memilih pasanganku. Baiklah, aku siap dengan pilihanmu. Tapi berjanjilah kau akan mengenalkannya padaku. Jadi aku akan bisa memberinya restu. Dan kau akan segera menikah. Tapi berjanjilah padaku, Nek. Nenek tidak boleh mengkhawatirkan apa-apa lagi. Karena kau sekarang mau menikah, aku sudah tidak khawatir apapun. Dan aku janji, aku akan sehat kembali. Anak baik. Aku sayang Nenek. Aku ingin kau menikahi Pragia. Tapi aku bahkan tidak tahu di mana dia.